Saya record dulu. Apa kita dimulai aja Bu kita? Ya, boleh Pak Odi. Ya, silakan. Sudah di recording ya, mungkin nanti kita upload ke YouTube juga. Ya, oke. Oke, langsung saja saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang kepada teman-teman mahasiswa angkatan 2020 STEM Cirebon. Semoga puasanya masih lancar ya, dan juga masih diberi semangat sampai kita masih ada berapa jam lagi nih menuju buka puasa ya. Pasti Lumayan ya. ada. Nah, sambil ngabuburit kita mendengarkan penjelasan dari Pak Odi Nurdiawan mengenai pelaksanaan UTS yang seharusnya kita laksanakan hari Sabtu besok, tapi karena ada maintenance, kita akan lanjutkan kembali UTS-nya di hari Selasa dan hari Rabu. Oke, untuk penjelasan lebih lengkapnya mungkin langsung saja saya serahkan kepada Pak Odi Nurdiawan untuk menjelaskan eh, lebih detail. Silahkan Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Gita. Eh, saya siapin dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran Pak. Kedengaran. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari Jumat yang barokah ini, saya dan rekan-rekan semua bisa bertatap muka dalam rangka sosialisasi UTS. Yang terhormat Ibu Giftera Dwi Lestari dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa dari program studi RPL, SI, MI, KA, dan TI. Baik, ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan dari akademik dan prodi dalam hal kami mengevaluasi ujian tengah semester di semester 2 angkatan 2020 di semua prodi. Nah, ada beberapa masukan-masukan dari rekan-rekan mahasiswa, terus kemudian ada beberapa kendala yang kita sudah coba follow up dan kita coba untuk satu-satu kita pecahkan problem yang kita hadapi ini atau di sistem. Baik, ujian tengah semester untuk seluruh prodi di angkatan 2020 ini di prodi SI, RPL, TI, MI, dan KA sudah dilaksanakan atau sedang dilaksanakan pada tanggal 19 April sampai dengan 24 April 2021 sesuai dengan jadwal atau kalender akademik. Nah, dalam hal ini kami untuk hari esok akan ditunda terlebih dahulu atau di pos atau nanti kita akan jadwal ulang. Artinya yang perlu teman-teman ketahui bahwa hari Sabtu rekan-rekan semua tidak ada kegiatan ujian tengah semester. Sekali lagi teman-teman jangan mengakses atau mencoba masuk ke e-learning. Nanti akan menyedot pulsa dan kuota dan segala macamnya. Jadi untuk hari Sabtu esok dan hari Senin, nah Sabtu dan Senin itu rekan-rekan jangan masuk ke e-learning karena kita akan melakukan maintenance atau perbaikan, akan mensimulasikan hari ini juga untuk akan dialihkan di ujiannya yang hari ini akan dialihkan di hari Selasa dan Rabu seluruh program studi. Nah, jadi saya tekankan lagi, sekali lagi bahwa hari Sabtu, Minggu, Senin, mohon jangan mengakses e-learning. Silakan teman-teman mengganti dengan kegiatan beriktikaf di masjid, bisa mereview pelajaran-pelajaran atau jurnal-jurnal atau misalkan referensi-referensi yang diajarkan oleh dosen-dosennya. Dipersiapkan lagi untuk hari Sabtu, untuk hari Selasa dan Rabu. Nah, jadi intinya kami akan melakukan simulasi atau maintenance atau perbaikan atau misalkan
uji coba untuk membagi di beberapa kelompok nanti di hari Selasa. Nanti saya jelasin di akhir nanti. Jadi intinya itu, jadi semoga teman-teman paham bahwa hari Sabtu nanti tidak ada kegiatan akses e-learning, mau lihat e-learning review atau misalkan mau lihat nilai, mau masuk lagi, jangan. Artinya nanti akan menyedot lebih banyak lagi kuota yang ada di teman-teman semua. Itu bisa dipahami ya. Jadi ujian online pada hari Sabtu kami tiadakan untuk sementara untuk di angkatan 2020 saja. Sabtu dan Sabtu sampai Senin. Ya, jangan mengakses. Mungkin akses bisa tapi nanti kita tidak akan membuka karena kita akan upgrading dulu sebentar. Nah, lalu diganti hari apa, Pak? Diganti hari Selasa dan Rabu. Nah, bagaimana kalau misalkan di hari Senin, Selasa, Rabu ada kegiatan MK. Nah, itu kan e-learning, jadi kita akan tunda dulu kegiatan-kegiatan di hari Sabtu, Senin, Selasa, Rabu. Kan Selasa, Rabu teman-teman kan ada ujian. Jadi Selasa, Rabu untuk ujian dan Rabu juga ujian. Tapi untuk di hari Senin, Selasa, Rabu misalkan ada kegiatan e-learning, itu akan ditunda terlebih dahulu. Jadi teman-teman jangan mengakses di hari Sabtu, Minggu, Senin, dan Selasa, Rabu teman-teman akses untuk ujian pindah dari hari Sabtu ke hari Selasa dan Rabu. Nah, itu informasi penting kali ini dan saya harap semuanya bisa menyimak dan kenapa harus dipindah dan kenapa harus kita ganti dan kita bagi beberapa kelompok. Nah, itu yang harus kami pahami. Kita akan sosialisasikan ke grup-grup, ke apa namanya, ke sosialisasi melalui meet up kali ini dan nanti akan saya bagikan recording kali ini untuk upload di YouTube dan disebar, disimak semuanya. Karena kalau dilihat dari apa namanya kehadiran ini masih kurang dari yang hadir. Jadi nanti saya share melalui YouTube. Oke, jadi diharapkan teman-teman jangan sampai mengakses hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Oke, lalu bagaimana penggantiannya? Penggantiannya itu di hari Selasa dan Rabu, saya stop share dulu. Nah, jadwalnya adalah nanti akan di-share oleh admin dari BAK, tetapi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini harap simak dengan baik-baik. Oke, perubahan jadwal judulnya adalah di sini perubahan jadwal ujian tengah semester program studi Teknik Informatika, Manajemen Informatika, Sistem Informasi, Komputerisasi Akuntansi dan Rekayasa Perangkat Lunak semester 2 genap. Nah, yang pertama perhatikan teman-teman perhatikan sesuaikan dengan prodi masing-masing. Di sini ada program studi, silakan teman-teman lihat jadwalnya prodi. Maaf, Ada Pak Odi TI, belum di-share oh belum di-share. share screen ya? Ya. Oke, sorry. Yuk kita buka lagi. Nah, baik. Nah, ini udah kelihatan Bu kita. Udah, Pak Odi. Makasih. Oke. Nah, baik. Rekan-rekan semua, di sini ada perubahan jadwal ujian tengah semester untuk 5 prodi yaitu TI, MIKA, RPL, SI, dan iya udah ada 5. Nah, baik. Hal yang pertama diperhatikan, ingat, silakan teman-teman ini jadwalnya ada hari Selasa, teman-teman ada yang kebagian hari Selasa dan ada yang kebagian hari Rabu. Mohon diperhatikan. Ini kalau misalkan akses di luar jadwal, kita akan kick atau misalkan tidak boleh masuk. Nah, ini tolong perhatikan jadwalnya karena ini dibagi menjadi per kelompok. Perhatikan. Oke. Yang pertama lihat jadwalnya. Oke. Sorry. Yang pertama adalah teman-teman cari kelompok dulu. Nah, karena di sini ada jadwal, di sini ada kelompoknya, ada ini kelompok ya, sorry ini. Ini nanti Bu Git belum di-share kan? Ini di-add dulu. Ya, Pak. Ya, ini kelompok. Nanti, nah ini kelompoknya ada di bawah, ini kelompok ujian mata kuliah. Ada kelompok MI 2020P. Artinya teman-teman ini kelompoknya. Nah, ini ada ini diedit dulu Bu kita. Nah, terus kemudian ini teman-teman silakan cari namanya. Nah, di sini ada kelompok ujian MI 2020 KIP ini namanya kelompoknya, daftar kelompok. Nah, silakan teman-teman ada di kelompok mana namanya.
Silakan namanya dicek, ada enggak sih saya ada di mana. Nah, ini kelompok MI, KIP, S, untuk kelas sore. Nah, terus kemudian ada KA, KIP, P. KIP pagi ini kelompok ya, ini kelompok untuk hari hari Selasa atau Rabu. Nah, ini peserta kelompok KIP B, KIP P ada 55, terus kemudian kelompok KIP S atau kelompok sore. Nah, ini KIP S, perhatikan namanya ada siapa saja. Nah, terus kemudian ada SI. Nah, ini teman-teman dari SI, ada seksi P, terus kemudian di sini SI 2020 sore, terus kemudian ini ada RPL pagi, nah, terus kemudian ini ada RPL sore, namanya ini kelompok disesuaikan. Nah, lalu kemudian di sini ada TI reguler P, ini kelompoknya. Nah, terus kemudian ini ada daftar kelompok reguler sore. Nah, ini reguler pagi, ini reguler sore. Ini kelompoknya diperhatikan namanya. Terus kemudian di sini ada ujian TI KIP A. Nah, ini nama kelompoknya. Namanya silakan dicari. Terus kemudian ada KIP B1, terus ada KIP B2, TI KIP B2, terus kemudian ada yang namanya KIP B3 dan seterusnya. Nanti teman-teman silakan bisa di-searching dulu nama saya di mana, misalkan bisa lihat di handphone, nanti saya share, admin yang share. Nanti misalkan namanya adalah Imam. Saya Imam ada di berapa sih? Nah, search Imam, Imam. Oh, ternyata saya ada Imam Arifin, kata kuncinya, oh saya di TI KIP B2. Berarti saya termasuk TI KIP B2. Ya, jadi tidak semuanya masuk KIP B2, ada sesuai kelompoknya. Dicek kelompok berapa, oke? Ketika pertama sudah mendapatkan kelompok, kalau misalkan belum, silakan lapor ke program studinya masing-masing atau ke admin BHK. Nah, terus kemudian ketika sudah mendapatkan kelompoknya, maka kita kembali ke jadwal. Jadwalnya kita cek lagi. Nah, di sini ini kelompok ya. Nah, perhatikan, kalau misalkan rekan-rekan dari program studi TI, silakan ini prodinya cek TI. Terus kemudian mata kuliahnya. Mata kuliahnya jaringan komputer akuntansi dasar, jaringan komputer dasar. Nah, saya di kelompok berapa tadi itu? Misalkan tadi Imam kalau nggak salah Imam B berapa tadi? Imam di B2. Imam di B2, berarti saya contohkan si Imam. Berarti Imam Jarkom dasar itu di KIP 2. Nah, KIP B2 dan B4. Kalau kayak gini B2 dan B4. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ini berarti KIP A dan reguler TI pagi. Nah, ini berarti saya di posisi, misalkan saya posisi sebagai imam, berarti saya di hari ini, B2 dan B4. Nah, terus kemudian bahwa Jarkom dasar itu akan ujian di hari Rabu. Berarti di hari Rabu. Nah, terus kemudian saya pindah dulu ini. Di hari Rabu. Nah, di sini di hari Rabu tadi B2, Rabu pukul jam 10 sampai jam 11. Nah, ini perhatikan rekan-rekan. Teman-teman akan mengakses itu di jam 10 sampai jam 11. Ya. Artinya apa? Nanti kalau misalkan di luar dari jam ini, dia tidak akan merekod atau biasanya close sendiri. Nah, jadi rekan-rekan misalkan imam, dia akan ujian komputer dasar, saya harus standby sebelum jam 10. Perhatikan internetnya, perhatikan kuota yang ada di teman-teman, saya harus masuk sebelum jam 10 atau misalkan persiapan sebelum jam 10. Ketika jam 10 saya akan masuk ke 10 kurang 5 baru start. Jangan kurang dari jadwal atau lebih dari jadwal. Itu yang diperhatikan ya. Yang kedua, teman-teman tidak boleh mengakses di luar dari jam yang sudah ditetapkan. Kenapa? Karena sistemnya by record. Kalau misalkan rekodnya teman-teman, misalkan imam harus mengakses jam 10, ternyata dia mengakses jam 1, maka nilainya tidak terekod walaupun ada hasilnya. Nah, itu menghindari hal tersebut. Nah, maka dari itu, saya tekankan kepada semua rekan-rekan, silakan disesuaikan. Kalau misalkan
Nah, saya jam 8, berarti saya sebelum jam 8 saya harus sudah standby. Cek internetnya, cek kuotanya. Nah, seperti itu. Jadi perhatikan semuanya. Nah, terus kemudian misalkan saya perpajakan nih ya, di KA kelas sore. Nah, di KA itu kelas sore akan mengakses mulai jam 8 sampai dengan jam 9. Nah, kenapa kita ngambilnya jam 8? Kita menghormati kepada rekan-rekan yang sedang berbuka puasa. Tadi kita akan mulai jam 5, kebetulan kalau jam 5 akan tidak kondusif ketika mau berbuka puasa. 1 jam, jam 5, jam 6 itu akan buka puasa. Nah, kita memberikan kesempatan pada rekan-rekan untuk menjalankan sholat maghrib, sholat isya, dan sholat tarawih. Saya estimasinya jam 8 sholat tarawih sudah selesai. Maka jam 8 rekan-rekan sudah siap, baru yang sampai jam 9. Nah, ini untuk yang sore atau yang mengakses di sore hari. Siapa aja sih KA GIP sore ini? Maka silakan dicek di kelompoknya. Nah, terus kemudian ada Selasa. Nah, ini ada Rabu, ada Selasa. Nah, Selasa siapa aja sih yang saya akan Selasa? Nah, ini mohon diperhatikan Selasa. Hari Selasa itu ada MI, RPL, KA, dan SI. Nah, ini TI rata-rata di hari Rabu. Nah, jadi itu mohon diperhatikan pada rekan-rekan bahwa hari Selasa itu ada MI, KA, RPL, dan SI yang akan melaksanakan ujian. Jadi diperhatikan jamnya, jam aksesnya, jangan sampai lewat dari yang telah ditetapkan di jadwal. Oke? Itu saja penjabaran atau sosialisasi ujian UTS untuk pengganti hari Sabtu dan Minggu dan serta Senin. Jadi sekali lagi saya tekankan pada rekan-rekan semua bahwa hari Sabtu teman-teman silakan libur, istirahat, review atau juga bisa tadarusan tikaf di masjid. Nanti kita hari ketemu di hari Selasa. Jangan coba-coba akses, jangan. Kasihan nanti kuotanya tersedot lebih banyak nanti ya, karena kita akan melakukan maintenance. Itu saja, barangkali ada yang ditanyakan, nanti akan saya buka beberapa pertanyaan, silakan untuk raise hand. Apabila membutuhkan data ini, nanti akan saya share oleh admin PHK. Oke, ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, Ya, Pak. ya. Halo, Pak. Halo. Rusnan, Pak. Ya, Mas Rusnan, silakan. Saya dari awal itu buka e-learning ada menu UTS, cuman pas diklik nggak mau buka dan balik lagi ke menu tuh, Pak. Jadi dari awal belum ikut UTS Belum gitu. UTS, oke. Nanti Masih. gini, untuk penanggung jawab e-learning UTS supaya satu pintu itu ditangani oleh Pak Fadil dan Pak Irfan. Sudah lapor belum? Sudah, Pak, Capri, Sudah. WA sama Telegram. Oke, berarti nanti kita akan untuk ya yang masuk ke saya juga udah ada beberapa, mohon maaf tidak bisa saya respon karena biar satu pintu ketika ada problem ini saya yang tanggung jawab adalah Pak Irfan dan Pak Fadil. Nanti kita akan evaluasi setelah ini. Jadi kita satu-satu ketika ada problem apa kita lihat nilainya, apakah kita buka kembali atau tidak, kita nanti akan saya sampaikan lagi di setelah ujian ini selesai, Mas. Seperti itu. Ya, Pak. Pasti ada jalan. Nanti kita akan evaluasi. Oke, gitu. Oke, silakan. Barangkali ada yang lagi. Bapak Ya, silakan. Siapa namanya? Nur Afiasari, Pak, dari KA. Oke, gimana, Mbak? Jadi kan kemarin di grup itu ada pemberitahuan yang untuk hari Selasa itu kan katanya diundur jadi hari Minggu gitu. Minggu. Nah, sedangkan kan katanya sekarang Sabtu sampai Senin itu kan ditutup. Jadi gimana? Ya, sorry. Sabtu sama Senin yang nggak boleh akses. Ya, terima kasih Pak dari dikoreksi. Minggu itu Berarti Minggu boleh ya, Pak? Minggu kita coba buka, tapi kalau misalnya ada kendala nanti saya stop lagi.
kalau misalnya ada trouble. Tapi saya harapkan semua hari Minggu bisa dibuka. KAMI kalau nggak salah ya. Iya, KAMI Mm-mm. sama apa gitu. Iya kayak ya itu kalau Minggu kan emang restore upgrade dari Sabtu, ya insya Allah Minggu udah selesai. Kalau misalkan ada trouble lagi, mohon konfirmasi ke grup. Nanti saya akan kalau ambil keputusan kalau misalkan ditunda ya udah ditunda. Tapi kalau misalkan ya semoga aja lancar, nanti kita akan diganti hari Kamis. Itu tadinya di hari Kamis, tapi coba di hari Minggu dulu. Oke, terima kasih Mbak udah mengingatin nih. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Berarti itu untuk mata kuliah jaringan komputer dasar itu dikerjainnya hari Rabu aja, toh, Pak? Iya, sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Berarti Mas dari program studi TI ya? Karena di Ya. RPL ada nih. TI dah, dari TI ya? Iya, Pak. Kelompok apa Masnya? Udah. Sore, Pak. Oh, Kelas belum. sore. Oh, kelas sore. Keep apa regular ini ya? Yang ini. Yang saya block bukan kelompoknya. Iya, betul, Pak. Oke, betul. Berarti Anda harus mengakses Rabu jam 8 malam sampai dengan jam 9. Nah, itu silakan mengakses dari rumah. Dengan harapan sudah berbuka, sudah fresh, sudah salat tarawih, ya waktunya ujian tengah semester jam 8. Seperti itu. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Baik, silakan. Barangkali ada yang tanyakan lagi. Mungkin Pak izin bertanya. Oh, boleh, boleh. Kalau buat RPL kan sama juga ya Pak, hari Selasa itu waktu sore tuh. Aksesnya susah. Itu Selasa. di hari Minggu atau di hari apa? Minggu nggak ada kalau penggantian hari. Waktu Selasa kemarin tuh Pak. Yang Selasa kemarin. Aljabar Iya, linear. Yang Aljabar. Iya, yang kemarin itu dapat informasi dari BAK, silakan akses di hari Minggu, pindah di hari Minggu, mulai jam 8. Tapi ketika ada, ya syukur-syukur nggak ada problem. Ketika ada problem, silakan diskusi di grup, nanti akan saya tindak lanjuti dengan Pak Fadil, Pak Irfan, seperti itu. Berarti itu untuk yang ditunda aja lagi, ya? Pak. Ya, silakan. Ya. Satu lagi berarti sekarang tuh masih mengakses atau tidak, Pak? Ya sekarang masih lah, karena kan sekarang hari Jumat. Nah, nanti pergantian hari sudah nggak boleh akses. Berarti sampai Sabtu 24 jam, Minggu kita coba masuk, Senin kita off-kan lagi, baru Selasa, seperti itu. Ya. Oke ya, semuanya jadi paham ya, jangan diakses di hari Sabtu, Senin. Minggu kita akan coba untuk yang hari Selasa kita tunda. Oke, mohon informasi ini disebarkan kepada semua angkatan, semua program studi. Ada 5 program studi, semuanya harus menerima informasi ini karena ketika Meet sekarang ada 200, hampir 300 ya, 300 masih kurang dari target yang seluruh mahasiswa yang ada di STM Cirebon angkatan 2020 ada 600 atau 700 ya gitu. Jadi saya harapkan semuanya bisa menginformasikan kepada teman-temannya, kepada kelompoknya, kepada teman dekat atau teman kenalan baru bahwa hari Sabtu ujian tengah semester ditunda dan Senin seperti itu akan dialihkan dari Selasa dan Rabu. Nanti jadwal akan dikirim oleh admin BAK. Ada lagi? Silakan, Mas. Ada yang raise hand? Ya, silakan. Pak, itu tadi ada yang nanya di chat. Oh, di chat saya belum baca di chat. Saya ingin bertanya UTS yang sudah dikerjakan dan progresnya sudah 100% dan sudah ada nilainya. Setelah diakses kembali ke kosong, dicek di menu progres, nilai hasil UTS tidak sama dengan hasil UTS yang sudah dikerjakan. Nah, saya juga kayak gitu. Nah, gini, kalau misalkan sudah ngakses, oke, gini, ya, ntar saya jawab dulu ya. Oke, untuk kendala yang sudah akses dan sudah menghasilkan nilai terbaik itu akan direkod.
Emang record layout dari teman-teman itu berbeda dengan layout dari si admin. Kalau si admin itu akan historinya kelihatan, teman-teman akses. Misalkan akses itu 3 kali misalkan. Teman-teman mungkin tampil 2 kali, tapi secara sisi admin dia akan terlihat 3 kali karena sesuai by history system. Jadi kita akan ambil nilai terbaik. Bagaimana kalau misalkan ada nilai yang di bawah karena kendala trouble. Nah, ini yang sering banyak dihadapi oleh rekan-rekan semua. Pak nggak bisa submit ketika sudah nyampe 20. Nah, bagaimana nilainya? Nah, kita akan lihat nilainya record sistem berapa. Kalau misalkan nilainya jelek, insya Allah nanti kita akan evaluasi atau rapatkan kembali untuk melakukan ujian ulang bagi rekan-rekan yang nilainya di bawah rata-rata untuk UTS. Tetapi syaratnya adalah rekan-rekan harus mengakses. Jangan sampai ketika ada kebijakan seperti ini, oke, nilai UTS yang nilainya di bawah rata-rata akan diujian ulang. Lalu bagaimana ketika misalkan ada mahasiswa A tidak mengakses? Nah, itu beda lagi. Karena dia tidak mengakses, nilainya pasti 0. Nah, tapi mau ikut ujian kebijakan dari prodi, ya tidak bisa. Jadi harus mengakses dulu UTS-nya. Bukti bahwa rekan-rekan telah mengakses. Nanti kan kita kelihatan dari sisi admin historinya. Oh, ini si A ternyata mengakses walaupun hanya 2 menit terus kemudian lost connecting. Nah, kita maklumin. Tapi kalau misalkan nggak ngakses sama kali misalkan di algoritma nggak ngakses sama sekali, kan kita kelihatan. Oh, dia nggak masuk sama sekali di hari Senin misalkan. Ya, kita nggak kasih. Kita ngasih kesempatan pada teman-teman yang akses, tetapi ada kendala dan nilainya jelek. Ya syukur-syukur teman-teman dapat nilainya bagus semua. Nah, seperti itu ya. Jadi insya Allah nanti ada kebijakan baru dari Prodi bahwa nilai yang jelek kita akan coba kalkulasi ada banyak atau tidak. Nah, saya harapkan nanti di hari Selasa dan Rabu pengganti hari Sabtu itu teman-teman silakan taati jadwalnya karena kita akan evaluasi. Jadi bukan kita main-main asal mindah hari, bukan, kita akan evaluasi apakah apakah mengalami kendala yang sama atau tidak. Nah, kita akan evaluasi seperti ini. Jadi ketika ada misalkan dengan konsep seperti ini nilainya baik semua, alhamdulillah, ya sudah, kami juga senang. Tetapi kalau misalkan dengan konsep ini kita ada beberapa problem, kita akan evaluasi lagi. Kita cari model yang terbaik buat teman-teman untuk lebih nyaman lagi dalam menjawab ujian tengah semester atau ujian akhir semester nanti. Seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi? Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Kita masih 3 jam lagi menunggu beduk, tapi kita nggak sampai sana. Teman nyari takjil nantinya. Oke, ada lagi nggak? Saya coba ke chat. Izin bertanya. Ya, boleh. Langsung ngobrol aja biar kita enak ngomong. Iya. Silakan. Saya Teddy Maulana dari Prodi TI, Pak. Ingin bertanya, misalkan saya akan mendapat jadwal di hari Rabu, kelas KIP B1. Itu dijadwalkan diakses pada jam 9 sampai jam 10. Ya, itu tuh sudah dipastikan server Indigos itu lancar, Pak? Kita usahakan dengan jumlah mahasiswa 65 itu, Pak. Kita usahakan semaksimal mungkin itu bisa mengakses di KIP B1 terus kemudian 65 di jam tersebut. Makanya kan saya tekankan ini harus tertib loh. Kalau nggak tertib ya repot lagi di kami. Karena misalkan ada mahasiswa KIP A, dia karena tadi malamnya tadarus sampai malam dan lupa kalau misalnya ada jadwal, ternyata masuk lagi. Nah, masuk itu akan nilainya masuk ke kelompok yang lain. Nah, itu akan menyulitkan kami untuk mensorting. Nah, maka dari itu kita mohon kerjasamanya pada rekan-rekan semua untuk tertib di jam yang aksesnya. Kenapa? Karena kalau misalkan asal ngakses lagi seperti yang kemarin, itu akan menabrak di temannya yang sedang ujian.
Nah, itu akan terganggu. Jadi kita set sebaik mungkin, kita modelkan sebaik mungkin untuk ujian tengah semester ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu. Nanti kalau ada kendala sesuai tadi saya jelaskan bahwa nanti kita akan evaluasi lagi mencari modal yang terbaik untuk meningkatkan layanan di semester ini atau ujian tengah semester. Artinya teman-teman nanti bisa mengakses secara lancar, baik, dan menghasilkan nilai yang baik juga. Itu harapan kami dan harapan teman-teman juga mendapatkan nilai yang baik, di akhir mendapatkan nilai IPK yang bagus, dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Makanya kita selalu mengevaluasi, evaluasi, dan evaluasi. Seperti itu. Mas, siapa tadi? Gitu, Mas. Iya, Pak. Ya, jadi mohon kerjasamanya untuk tidak mengakses atau tidak membuka di luar jam yang sudah ditetapkan. Maka itu kan tadi saya teman-teman silakan cari namanya di kelompok. Kalau tidak ada silakan lapor ke admin atau ke BAK, nanti akan kita coba inputkan. Nah, terus kemudian silakan dipersiapkan di jam tersebut seperti itu. Oke. Oke, silakan yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya coba ke chat. Barangkali ada yang kelewat. Oke. Pak, untuk berarti untuk UTS matkul yang terakhir itu hari Rabu depan ya, hari Rabu, hari Sabtu sekali lagi kita tidak membuka layanan ujian tengah semester, kita off-kan dulu sementara. Ya. Pak, mohon maaf untuk matkul itu sajakah? Hari Senin silakan error bagaimana? Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Nanti kita akan evaluasi ke sistemnya. Kita cek historinya, nilainya berapa. Untuk UTS yang digunakan, oke, sudah saya jawab ini yang punya Mas Hegar ya tadi. Oke. Pak, mau waktu itu info bahwa matkul UTS bisa. Nah, kita ada hari yang tidak Oke, untuk Ahmad Fuji tadi udah didiskusikan, dijawab. Oke, ada lagi yang ditanyakan pada rekan-rekan semua. Kita diskusikan di sini. Berarti hari ini, hari esok tidak ada kegiatan UTS, teman-teman bisa bersantai sejenak, terus kemudian persiapkan untuk hari Senin, lihat kembali, cek kembali, ya ini, dicek namanya ya, di kelompoknya ada enggak, kalau tidak ada, ngomong, nanti jangan sampai, wah pas hari Selasa, ini biasanya nggak tahu informasi, wah saya kelompok berapa ya, nah itu, seperti itu ya. Maaf Pak, nanti kalau bisa, ya nanti kalau rekap nilai itu ketika sudah semuanya kita evaluasi. Yang tadi kalau misalkan ada trouble, terus kita ada kebijakan baru yang akan ujian ulang, baru itu ketika itu sudah selesai, nanti dikirim oleh BAK biasanya. Atau update di KHS online. Seperti itu. Oke, baik. Ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak ada, dirasa cukup. Saya kembalikan ke Bu Gita. Dari saya pribadi, mohon maaf bila ada kekurangan. Jaga kesehatan buat rekan-rekan semua. Jangan lupa minum vitamin, olahraga yang cukup. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Odi Nuryawan atas penjelasan dan pemaparannya. Semoga sudah cukup jelas menjawab pertanyaan dari teman-teman yang selama ini mungkin masih kurang jelas dan membuat terhambat dalam pengerjaan ujian. Oke, dengan demikian saya akhiri pertemuan Zoom pada hari ini, teman-teman. Sekali lagi diingat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Odi,
terus diberitahu kepada teman-temannya yang mungkin tidak bisa hadir pada siang hari ini untuk mendengarkan arahan dari kami. Saya tutup kegiatan ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya nggak ada ya, teman-teman. Waalaikumsalam. Jangan lupa yang belum ujian dikerjakan, jangan sampai kelupaan.